Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nur Fitriana Kusumsibono dari kelas 4. Kali ini aku akan membahas buku yang berjudul Janji untuk Ayah karya Nurunala. Penulisnya adalah Nurunala. Terus buku ini diterbitkan oleh Garasindo pada tahun 2024 di Jakarta. Jumlah halamannya sendiri itu ada 185 halaman. Yang di dalamnya itu ada prolog, perpisahan yang sunyi, terus ada sendiri, ada bab yang berjudulkan sendiri, bab yang berjudulkan mencari, bab yang berjudulkan menyelam diri, dan yang terakhir epilog atau melepaskan yang pergi. Alasan saya pilih novel tersebut karena novel ini mengangkut kisah ayah. Saya selalu kagum terhadap apapun yang berkaitan dengan orang tua, baik ayah ataupun ibu. Karena bagi saya mereka adalah superhero yang ada di hidup saya. Jadi setiap saya membaca buku, saya jarang sekali membaca buku yang berkaitan dengan romansa. Saya selalu berkaitan dengan keluarga atau bagian dari kehidupan. Jadi alasan saya memilih ini adalah karena saya suka membaca buku yang berkaitan dengan keluarga. Ringkas, cerita ini diawali oleh karakter utama kita yang bernama Gilang Satria Bahari. Gilang tidak tahu nih sebenarnya keluarga dia tuh siapa, bahkan dia tuh sendiri nggak tahu ayahnya siapa, karena sedari kecil dia hanya tinggal berdua bersama ibu. Ibu pindah ke desa yang bernama Linui Batu ketika Gilang ini masih di dalam kandungan. Ketika Gilang lahir, ibu memiliki kesulitan untuk menyebut namanya berkali-kali sehingga ia memanggil Gilang dengan sebutan Elang. Elang ini menjadi nama ia sampai ia tumbuh besar. Bahkan ketika dia mengenalkan diri ke orang, ia mengenalkan dirinya sebagai Elang. Tetapi suatu hari ada di mana Elang merasa hidupnya hancur ketika ia tahu bahwasanya ibu meninggal. Ibu meninggal karena pada saat itu virus COVID sedang merajalela dan Elang tidak bisa hadir di pemakaman dikarenakan tidak diperbolehkan oleh petugas Satgas COVID pada saat itu. Lalu setelah beberapa hari ibu dimakamkan, Elang memutuskan untuk pergi ke makam ibu. Ketika di sana ia melihat gundukan tanah yang belum ada nisannya. Lalu tiba-tiba ada Pak Tatang datang. Pak Tatang bilang mau dipasangin nisan tidak. Lalu Elang menjawab, boleh pak. Habis itu Pak Tatang bilang, oke, persyaratannya gampang sekali, cuma perlu nama panjang, tanggal lahir, tanggal wafat, terus juga nama bapak, dan juga yang terakhir itu nama panjang. Namun pada saat itu Gilang kebingungan karena ia tidak tahu nama kakeknya itu siapa. Dikarenakan ia tidak pernah bertemu dengan keluarganya siapapun itu, baik ayahnya ataupun keluarga dari ibunya sendiri. Karena dari kecil Gilang hanya hidup berdua. Karena itu akhirnya Elang memutuskan untuk mencari ayahnya. Untuk mencari ayahnya dan juga mencari keluarga serta silsilah ibunya. Ia ingin di nisan ibunya terdapat nama ibunya yang lengkap beserta nama kakeknya. Lalu ketika di pencarian, Elang tidak merasa ini adalah suatu hal yang mudah. Ia tidak tahu bagaimana caranya ke sana. Sebenarnya bisa untuk menggunakan bus, tetapi Elang merasa bahwasanya itu bukanlah hal yang mudah dikarenakan ia tidak memiliki cukup biaya pada saat itu. Ia hanya memiliki biaya yang cukup untuk perbekalan dan pergi ke sana menggunakan motornya yang bernama Surya Nasution. Motor ini diberi nama oleh Baruna, temannya si Elang. Ketika hari keberangkatan, Elang memutuskan untuk pergi sendiri. Namun ketika Elang sudah bersiap bersama Surya, tiba-tiba Baruna datang dengan membawa tas ranselnya dan berkata, gak enak kalau udah izin cuti tapi gak ikut pergi. Akhirnya Baruna pun pergi dan Elang dan Baruna pun pergi. Ia pergi ke alamat yang sudah diberi oleh Walilis. Walilis adalah tetangganya Elang, dimana pada saat itu Walilis selalu membantu ibu Elang ketika ia berjualan di warungnya.
Selain itu, Elang juga berpamitan pergi. Sebelum dia pergi, ia juga sempat berpamitan pergi kepada Pak Abdi, yaitu seseorang yang memiliki kafe di tempat ia bekerja atau pemilik kafe di tempat ia bekerja. Di perjalanan mereka tidak bisa dong pastinya menyampai ke alamat itu. Oh ya, alamat itu terletak di satu desa di Banyuwangi. Akhirnya ia memutuskan untuk di hari pertama ia sudah sampai di Bandung. Lalu sesampainya ia di Bandung, Baruna dan juga Elang tidak menginap di hotel, melainkan mereka menginap di perkemahan. Di situ Baruna menjelaskan tentang kehidupannya, lalu ia juga bertanya tentang kehidupan Elang. Akhirnya Elang menceritakan kisahnya yang dia pendam selama ini, dan dia juga menjelaskan tujuan kenapa ia ingin mencari ayahnya serta kakinya. Lalu di keesokan harinya tiba-tiba Baruna terlihat panik dan tergesa-gesa. Ternyata adiknya Baruna terkena COVID. By the way, adiknya Baruna dan Baruna ini merantau. Jadi yang membuat Baruna sangat khawatir adalah ketika adiknya kena COVID itu dia hidup sendiri. Akhirnya Baruna memutuskan untuk pulang ke Bogor dan menemani adiknya. Oh ya, ceritanya tuh di Bogor ya, di kota Bogor si Elang tinggal. Jadi si Elang ini ingin mencari silsilah keluarga ibunya dan juga ayahnya, dan untuk mencari itu ia harus pergi ke alamat, dan alamat itu ada di kota Banyuwangi. Akhirnya Elang melanjutkan perjalanannya sendiri. Lalu ia juga udah nentuin nih titik-titik mana yang akan ia tepati. Tapi sebelum ia melanjutkan perjalanan itu, ia mengantar Baruna terlebih dahulu ke terminal supaya Baruna bisa balik ke Bogor menggunakan bus. Ketika Baruna berpisah, Baruna berpesan kepada Elang bahwa yang sudah dilakukan harus juga diselesaikan. Akhirnya Baruna pulang ke Bogor dan Elang melanjutkan perjalanannya. Di perjalanannya ia mampir di sebuah tempat makan yang ada di Jogja. Ketika ia sedang memarkirkan motornya, ada dua pemuda yang bernama Aral dan Lintang. Mereka menyampiri Elang dan berkata, "Wah, keren banget ya Pak, motornya nih motor jadul, kolektor ya." Elang tidak merespon apa-apa karena pada saat itu dia sangat amat lapar. Akhirnya Elang cuma mengangguk dan berkata terima kasih. Lalu Elang kembali masuk ke tempat makan dan memesan makanan. Ketika ia selesai memesan makanan, ia merasa perlu buang hajat atau perlu buang air besar. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Lalu ketika selesai dari kamar mandi, baru saja ia keluar dari pintu, ia mendengar suara motornya yang khas itu. Ketika ia melihat keluar, ternyata motornya tersebut sudah diambil oleh orang. Pada saat itu Elang sangat amat sedih. Ia juga sangat amat bingung dan tidak tahu harus apa, karena ternyata kunci motornya masih tercantum di motornya sendiri, sehingga motor tersebut bisa diambil oleh orang. Tiba-tiba Aral dan Lintang itu menghampiri Elang kembali dan berkata, "Kenapa?" Lalu Elang menceritakan, tetapi Elang tidak bisa bercerita secara eksplisit. Akhirnya dia meminta si barista itu atau si pegawai untuk menceritakan ke mereka. Selesai diceritakan, akhirnya Aral dan Lintang menawari tumpengan. Tapi Aral dan Lintang bilang bahwasanya mereka harus mendaki ke Gunung Merbabu terlebih dahulu, baru mereka bisa lanjut ke Banyuwangi. Akhirnya Elang setuju. Lalu ketika di Gunung Merbabu, Elang tidak memiliki tujuan untuk naik gunung sama sekali. Ia akan tidur di base camp dan keesokan paginya pulang bersama Aral dan Lintang. Melanjutkan perjalanan bersama Aral dan Lintang ke Banyuwangi. Namun ketika di base camp, suasananya itu sangat berisik. Bahkan Elang sendiri pun tidak bisa tidur. Akhirnya ia menceritakan ini ke Aral. Lalu Aral bilang, "Ya udah, kamu naik gunung aja. Nanti ada di atas itu tempat yang sangat luas, padang rumput yang sangat luas. Di sana itu kalau malam sunyi dan kita bisa tidur dengan nyenyak." Akhirnya dengan dibujuk seperti itu, Elang mau untuk pergi ke atas atau mendaki gunung. Lalu ketika ia mendaki gunung, Aral meminta Elang untuk berkeliling ke sekitar gunung. Kayak, "Udah di atas, sayang sekali kalau cuma tiduran doang. Ayo cepat kita berkeliling." Lalu ketika ia sedang berkeliling, ia menemui Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah seorang bapak-bapak tua yang berumur sekitar 65 tahunan. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengobrol bersama Aral, Lintang, Pak Wiryo, dan juga tentunya Elang. Ketika mengobrol, ternyata obrolan mereka sangat amat nyambung. Mereka ngobrol tentang Merbabu dan juga sesekali pun Pak Wiryo membahas tentang anaknya.
Lalu Aral bilang, loh kenapa mendaki sendiri Pak? Lalu Pak Wiryo menjawab, harusnya saya mendaki bersama anak saya, tapi tiba-tiba anak saya punya jadwal, jadi ya sudah saya mendaki sendiri saja. Akhirnya selesai dari perbincangan itu, mereka balik ke tenda dan memutuskan untuk tidur, dikarenakan besok jam 3 pagi mereka harus mendaki ke puncak. Lalu ketika tidur, Elang jujur saja Elang merasa nyaman karena suasananya sunyi, tapi di dalam tenda tuh ada bau semacam bau kentut gitu. Jadi salah satu di antara mereka ada yang kentut dan tidak tahu sampai saat ini siapa yang kentut. Akhirnya selesai mereka tidur, jam 3 pagi mereka bangun dan bersiap untuk mendaki gunung. Sesampainya di atas gunung, mereka memutuskan untuk berpencar karena mereka sedang mengambil video. Baik Aral, Lintang maupun Elang. Elang pun memutuskan untuk berpencar dan mencari suasana sih kayak berkeliling lah di puncak itu. Lalu ia bertemu dengan Pak Wiryo. Akhirnya Pak Wiryo menawari Elang untuk duduk dan minum kopi dulu, sembari mereka saling bercerita. Elang menanyakan banyak hal kepada Pak Wiryo, terutama terkait dengan Tuhan dan alam. Ia bertanya kenapa Pak Wiryo percaya dengan Tuhan, kenapa Pak Wiryo percaya dengan alam, dan segala macamnya. Jawaban Pak Wiryo pun terasa sangat bijaksana, sehingga Elang pun merasa kagum dengan Pak Wiryo. Akhirnya setelah ngobrol cukup lama, Aral dan Lintang pun menyamperin, dan ia mengajak Elang untuk turun. Namun Elang menolak, ia masih ingin mengobrol dengan Pak Wiryo. Akhirnya mereka berdua turun duluan dan menitip kesan kepada Pak Wiryo bahwasannya tolong jaga anak ini. Ia juga bilang ke Elang untuk pulang kurang dari jam 10 karena kalau jam 10 akan ditinggal. Namun nyatanya Elang dan Pak Wiryo pun tidak sampai ke tempat padang rumput itu pada jam 10. Akhirnya Aral dan Lintang pergi duluan ke bawah dan meninggalkan Pak Wiryo dan Elang di atas. Namun ketika mereka beranjak turun, ternyata ada hujan. Akhirnya Pak Wiryo bilang ke Elang untuk janganlah dulu turun dan tunggu di sini sampai hujan selesai. Sambil menunggu, mereka juga melakukan sholat zuhur dan juga berdoa. Lalu setelah hujan cukup reda, mereka pun turun ke bawah. Namun ketika Elang mencari Aral dan Lintang, tiba-tiba petugas base camp atau petugas yang menjaga gunung ini, atau ya penjaga gunung ini, ya pokoknya si petugasnya itu menyampiri Elang dan berkata bahwasanya Aral dan Lintang sudah kembali duluan. Lalu ia menitipkan tas dan juga secari surat. Di surat itu Lintang meminta maaf dikarenakan Aral kakinya terkilir sebelum sampai di pos 1. Akhirnya karena ini kondisi cukup parah, mereka memutuskan untuk meninggalkan Elang dan pergi ke rumah sakit. Di dalam tas itu ada baju, makanan, dan beberapa duit yang cukup untuk pergi ke Banyuwangi menggunakan bus. Namun ketika mereka udah sampai di bawah, itu tuh udah sekitar jam 8 malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di situ sebentar, dan juga Pak Wiryo mengajak Elang untuk bersinggah dulu nih di rumahnya. Akhirnya Pak Wiryo pun dijemput oleh anaknya yang bernama Rana. Jujur saja Elang pun kaget karena ketika Pak Wiryo menjelaskan, ia pikir anaknya itu adalah seorang laki-laki. Akhirnya mereka berdua pun pergi dan pulang ke desa yang ada di bentar, lupa lagi. Desa yang ada di Boyolali. Nah, sesampainya mereka di sana, Elang memutuskan untuk menginap semalam dan keesokan paginya ia lanjut pergi ke terminal bus untuk lanjut ke Banyuwangi. Namun ketika malam-malam ia mendengar kabar dari Ranta bahwasanya desa tersebut tuh akan diambil oleh pemerintah untuk tambang batu andesit. Jujur saja warga desa tersebut tidak terima dikarenakan kekayaan alam desa tersebut merupakan pencaharian utama bagi para penduduk desa. Akhirnya Rana pun berencana untuk melakukan unjuk rasa di keesokan paginya. Lalu ketika Elang mendengar itu, Elang tertarik dan ia juga memutuskan untuk ikut untuk menjaga Rana dan juga memberikan kekuatan tambahan atau memberikan suara tambahan. Namun ketika keesokan paginya dan ketika mereka sudah berbaris menghadang para polisi yang ingin membuat batu andesit, tiba-tiba mereka pun dipukul dan juga menembakkan gas air mata oleh polisi. Polisi melakukan hal itu dikarenakan katanya ada provokator, padahal kenyataannya tidak ada. Namun ternyata provokator yang dianggap adalah 9 orang termasuk Elang dan juga Pak Wiryo. Termasuk Elang saja.
Ya, Elang, Pak Wiryonya tidak. Lalu akhirnya Elang ditangkap dan diborgol, lalu dibawa ke kantor polisi dan dijebloskan ke penjara. Tak lama kemudian Rana pun datang bersama rombongannya. Ia berkata bahwasanya nanti ada perwakilan dari Jogja yang akan membebaskan Elang. Lalu Elang bertanya, kok bisa tiga perwakilan Jogja? Ternyata ketika terjadi tragedi tembak gas air mata itu, Rana memvideokannya dan menguploadnya di sosial media hingga menjadi viral. Lalu akhirnya ketika Elang sudah berhasil keluar dari penjara, ia langsung pergi ke rumah sakit dikarenakan Rana bilang bahwasannya ayahnya itu dirawat di IGD. Lalu sesampainya di rumah sakit, ia melihat Pak Wiryo sudah terkapar lemas dengan banyak luka di sekujur badannya. Elang jujur saja tidak tega melihat kondisi seperti itu. Namun ia juga harus melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi. Namun ketika itu kan sore hari ya, lalu akhirnya ia memutuskan untuk pulang dulu, tidur di rumahnya Pak Wiryo, dan keesokan paginya ia kembali lagi ke rumah sakit untuk berpamitan. Lalu ketika ia ingin pergi ke terminal bus, tiba-tiba Rana menghentikannya dan bilang, tunggu sebentar mas, nanti biar kamu pergi sama Mas Damar aja, karena dia mau nganterin tembakau ke daerah Banyuwangi juga. Akhirnya Elang pun setuju, dan sembari mereka menunggu Mas Damar datang, mereka pergi ke kantin bawah untuk melakukan makan siang. Lalu ketika sedang makan siang, Rana sedikit membahas tentang tujuannya ia pergi ke sana. Lalu abis itu ia juga bilang bahwasannya nama bapak itu penting, karena ketika ingin melakukan hijab kabul kita perlu menyebutkan nama bapak. Tiba-tiba pada saat itu Elang gak tahu kenapa yang gak tertarik tentang percintaan, ia tertarik dengan hijab kabul tersebut dan semakin semangat untuk mencari nama bapaknya. Lalu ketika Mas Damar datang, akhirnya mereka pun berdua pergi ke Banyuwangi. Sesampainya di Banyuwangi dan di alamat tersebut, Elang pun langsung mencari alamat tersebut. Namun ia belum sampai di alamat ya, ia kayak sampai di sebuah toko makan. Lalu ia bertanya ke ibunya, Bu tahu alamat ini enggak? Lalu ibu itu bilang, oh ini tuh alamatnya Pak Jun, mau saya antar ke sana. Lalu si Elang ini bilang, oh nggak perlu Bu, kasih tahu aja arahnya. Ketika ibu ngasih tahu, Elang jujur saja masih belum merasa puas. Namun tidak lama dari situ tiba-tiba ada seorang anak laki-laki kecil bernama Askar. Ia menaiki sepedanya dan berkata, ayo saya anterin aja, sekalian saya melewat situ. Lalu akhirnya Elang pun menaiki sepeda dan Askar diboncengnya. Sesampainya di sana, Elang yang merasa tidak enak, ia memberi uang 50.000 ke si Askar. Namun Askar menolak dan berkata, simpan saja duitnya. Akhirnya Elang pun menyimpan duit tersebut dan langsung menemui si Pak Jun. Ketika ia menemui Pak Jun bilang bahwasanya dia tuh bukan ayahnya, dia adalah kakak dari ibunya atau kakak dari Tutik. Namun Elang ini bingung karena nama ibunya tuh bukanlah Tutik, melainkan siapa? Pokoknya namanya tuh bukan Tutik deh. Jadi sesampainya di Bogor dia tuh mengganti nama. Lalu akhirnya Pak Jun bilang, saya akan menceritakan tapi kita sholat Jumat terlebih dahulu. Lalu ketika ia sedang sholat Jumat, ia mendengar khutbah dari Pak Ustadz yang bernama Ansori Bahari. Lalu ketika ia mendengar khutbah tersebut, jujur saja ia merasa mengantuk, tetapi ia tetap mendengarnya. Selesai dari khutbah tersebut, mereka pun balik ke rumah, atau selesai salat Jumat pun mereka balik ke rumah. Lalu di situ Pak Jun menceritakan segala-galanya, mulai dari bagaimana ibunya Elang bisa pindah dan segala macam. Lalu ia juga menceritakan siapa bapaknya Elang. Jadi pada zaman dahulu ibunya Elang merupakan wanita muda yang berumur 25 tahun. Ia punya murid yang 6 tahun lebih muda yang bernama Ansori Bahari. Lalu mereka pun saling mencintai dan hilaf. Ternyata ketika hilaf itu, orang tua dari si lelaki ini tidak ingin anaknya itu dicap sebagai pria yang gak benar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyuruh si Tutik ini atau ibunya Elang untuk pergi keluar dari desa tersebut dan pindah ke tempat lain. Awalnya ibunya ingin pindah ke Jakarta, tapi ternyata pada saat itu ada kericuhan 98. Ia memutuskan untuk pindah ke Bogor karena dianggapnya itu lebih aman. Lalu ia mengambil uang tawaran dari ibu Ansori dan lalu ia juga pergi ke Bogor sendirian bersama janin anaknya yang baru saja berumur 3 bulan. Akhirnya setelah kejadian itu,
Sebenarnya lelakinya ini atau si Ansor ini sempat mencari ia ke Bogor, namun ia tidak menemukan siapapun. Bahkan kaki kanannya pun sampai hampir patah dikarenakan kecelakaan motor, sehingga sampai saat ini kakinya tuh masih kayak belum sembuh, jadi pincang gitu. Akhirnya ketika mendengar itu, jujur saja Elang kaget. Ternyata selama ini bapaknya adalah orang yang khutbah di situ, alias Pak Ansori. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Pak Ansori di Jumat minggu depan. Ketika ia menemui Pak Ansori, ia jujur kaget, sangat kaget sekali, karena Pak Ansori ini bersama seorang wanita yang sekiranya seumuran dan bersama 2 anak kecil. Anaknya adalah Askar dan 1 anak perempuan. Jujur saja ketika ia melihat itu, ia tak tega untuk mengungkapkan isi hatinya dan bertanya langsung apakah Pak Ansori ini beneran papanya atau bukan, terutama ketika ia melihat Askar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyampeриnya dan juga ia bilang misalnya ia sangat suka dengan khutbahnya Pak Ansori ini. Ia tidak bilang atau tidak bertanya terkait bahwasanya Pak Ansori ini adalah bapaknya atau tidak. Ia hanya bilang kalau misalnya ia suka dengan si khutbahnya Pak Ansori ini, karena ia tidak tega melihat muka Askar ketika ia ingin mengatakan hal seperti itu. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut dan kembali ke tempat kota di mana ia bekerja, bukan di desa Lewi Batu ya. Desa Lewi Batu kan tempat tinggalnya. Nah, dia tuh pergi ke salah satu kota di Bogor. Itu kan desa kan, nah, itu kabupaten di Bogor. Ia memutuskan untuk tinggal di situ, tinggal bersama Pak Abad dan juga tinggal bersama teman segajiannya, yaitu Baruna. Sebenarnya ceritanya tamat di situ, tetapi ada epilognya. Nah, di epilognya ini ia akhirnya bertemu kembali dengan Aral, Lintang, dan juga Lana, reunian gitulah. Lalu ketika ia bertemu dengan Rana, ia mengajak Rana untuk pergi ke makam ibunya dan memberitahu Rana bahwasannya ia sudah mendapatkan nama kakeknya dan juga nama bapaknya. Ia juga bilang bahwasannya ia siap melakukan ijab kabul karena dia sudah tahu nama bapaknya. Namun Rana bilang, oh iya, omong-omong terkait ijab kabul, aku pengen kasih kamu sesuatu nih. Lalu ia mengasih surat kepada Elang dan dia juga bilang, kata ayah jangan sampai ademu nggak datang. Lalu ketika ia membuka surat itu, ternyata surat itu berisi tulisan Rana dan Damar. Iya, sekitar mungkin itu aja cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang jelas, saya berusaha menceritakan jelas-jelasnya karena ini cerita satu buku. Sebenarnya banyak sekali detail-detail yang terlewat, tetapi ya sangat sulit untuk diceritakan secara rinci dan secara full. Oh ya, amanatnya sebenarnya banyak sekali di dalam novel ini tuh, banyak banget amanat yang disampaikan, dan terutama lebih sering berkaitan dengan agama Islam sendiri atau dengan keyakinan agama Islam terkait Tuhan, semesta, dan isi-isinya gitu sih. Banyak sekali amanat, bahkan di setiap halnya itu ada amanat ya gitu sih. Jadi sangat bagus bukunya. Tapi amanat yang paling mengenakan adalah ternyata di setiap perjalanan itu selalu ada makna dan selalu ada hal yang pastinya itu dicari gitu. Atau terkadang di setiap perjalanan itu pasti ada suatu hal yang bisa dijadikan pembelajaran untuk ke depannya. Sebenarnya di dalam cerita ini ada kritik, terutama kritik ke pemerintah terkait si yang ada di desanya tempat Pak Wiryo itu tinggal kan, terkait tentang yang alam itu ingin dirusak untuk menjadi tambang batu andesit. Padahal kan seharusnya tidak boleh, karena alam itu harusnya dijaga, bukan dirusak. Oh ya, kalian juga harus banget baca buku ini karena buku ini berisi banyak banget hal yang plot twist dan juga berisi tentang perjalanan mulai dari persahabatan, pertemanan, dan mungkin sedikit percintaan ya. Ya walaupun endingnya tidak terlalu bagus sih untuk si Elangnya ini, tapi kalian harus baca karena di dalam ini selalu ada nilai-nilai kehidupan, mulai dari nilai kekeluargaan, nilai persahabatan, dan ya semacamnya. Jadi kalian harus banget baca guys. Ini benar-benar bagus banget. Jadi jangan lupa baca ya. Ini waktu itu aku beli di Gramet harganya 88.000 nih. Dan juga halamannya jujur gak terlalu tebal. Aku bisa bahkan nyelesain buku ini tuh kayak cuma 2 hari. Cuman ya agak-agak lupa aja sih untuk detail-detail yang berkaitannya. Oke, mungkin sekian aja dari isi video ini, dan juga mohon maaf sekali kalau ketika menceritakan itu sangat amat berantakan karena saya sudah juga berusaha sebisa mungkin untuk menceritakan seringan mungkin. Karena ini sebenarnya sangat complicated dan sangat banyak banget detail-detail yang bagus, tapi saya belum sempat ceritakan dikarenakan durasi. Jadi ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.